Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Oh, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku mau taat dan setia kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Oh, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau
terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Oh, firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Oh, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Sungguh ku mau taat dan setia kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Oh, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri.
terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kami datang ya Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Mari bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Kiara para rabaya shiri. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan
bagi anak domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak. Dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sebab Engkau layak Tuhan. Mari bertahtalah Tuhan karena setiap puji-pujian kami. Layakkan kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Oh, sebab Engkau layak, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan, oh, diagungkan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini. Yes, Lord. Ya Ralarabaya She.
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Yes, God, yes, God. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I heart long for, to be overcome by your presence, Lord. It's your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. It's your presence, Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Have tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what my heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. Your glory, God, to be overcome by your presence, Lord. Your presence is heaven to us, Jesus. Let us become more aware, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience
Ya Tuhan, ya Tuhan. To be overcome by your presence. Holy Spirit, Holy Spirit, come flood this place. Oh, your glory, your glory. To be overcome by your presence. Holy Spirit. Holy Spirit. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Karena Roh-Mu yang menguatkan, karena Roh-Mu yang memuaskan hati dan hidupku. Biar Roh-Mu yang lembut bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Sembah Dia. Bergeraklah dengan kuat Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, mari jamah setiap hidup kami Tuhan. Mari jamah ya Roh Kudus. Ya Tuhan, terus Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fills the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Biar sungguh kebaikan-Mu Tuhan memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Ya Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan
hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Yesus, ku akan memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ya Tuhan, ku puji perbuatan-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sungguh tiada terukur kasih-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari angkat tangan sama-sama nyatakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, karena Kau sungguh kasih setia-Mu. Oh,
Ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, kami mau datang di hadirat-Mu, sebab Engkau sumber segalanya. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan, kami mau cari wajah-Mu, duduk diam di hadirat-Mu. Oh, bawa kami Tuhan lebih dekat di hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat ya Tuhan, karena Engkau sumber Tuhan kekuatan buat setiap hidup umat-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidup, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terjadi kesembuhan, kesembuhan harus terjadi. Oh, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Biar malam hari ini Engkau yang mempersiapkan Tuhan setiap hati kami Tuhan. Mari bajak tanah hati kami. Sungguh kami Tuhan merindukan setiap firman-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada rema, ada kekuatan baru masuk buat setiap yang mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bless us Lord. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, mari kita saat ini masuk di dalam tahun yang baru, yaitu kita menjalani tahun 2021. Ya, kita tahu bahwa kita sedang berjalan masuk di dalam tahun 2021. Masih 11 bulan lagi, kita mau tidak mau harus berjalan di dalam tahun ini, yaitu tahun 2021. Saudara, buat saudara-saudara yang tanggal 12 kemarin ini datang ke Sion atau saudara streaming, di mana ada perkara-perkara yang Tuhan beritahukan kepada kita apa yang bakal terjadi, dan mau tidak mau karena akhir zaman, mau tidak mau semua itu akan terjadi saudara. Tetapi satu perkara saya sampaikan pada tanggal 12 Januari kemarin, bahwa seperti begini, kalau kita tahu ada musim hujan, kita tahu mau tidak mau hujan itu akan turun ya. Tetapi satu hal, kalau kita tahu bahwa hujan akan turun, apa yang kita persiapkan? Kita mempersiapkan payung setidak-tidaknya. Sekalipun hujan, tapi kita tidak kehujanan. Hujan boleh turun, tapi kita tidak kena hujan. Disebabkan karena ada payung yang kita pakai. Saudara, demikian juga untuk tahun ini. Apa yang harus kita persiapkan di dalam menjalani tahun ini? Banyak hal kita telah bicara tanggal 12 kemarin ini. Tapi satu poin daripada warning yang kita belajar bersama-sama tanggal 12 kemarin, yaitu mengenai jadilah engkau sebagai hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Ini salah satu payung yang dikatakan untuk kita berjalan dalam tahun 2021. Amin. Saudara, oleh karena itu saya ajak saudara-saudara untuk
belajar bagaimana ya, poin-poin apa yang harus kita jalani supaya kita boleh dan bisa survive dalam menghadapi tahun 2021, baik secara jasmani maupun secara rohani ya. Saudara, jadilah seorang yang benar-benar setia kepada Tuhan dan di dalam melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Saudara, ada dua hal yang kita pelajari pada hari ini supaya kita tahu apa yang dinamakan dengan setia. Setia kepada Tuhan dan setia kepada manusia. Nah, kalau bijaksana kita nggak perlu untuk mengajari Tuhan, ya, karena Tuhan itu maha bijaksana. Bijaksana itu adalah minta suatu yang dinamakan buah roh, karena kebijaksanaan itu buah roh, saudara. Jadi minta kebijaksanaan, minta buah roh dari Tuhan. Diberikan roh kebijaksanaan, diberikan suatu buah roh kebijaksanaan untuk apa? Untuk cara kita berbicara, untuk cara kita bersosialisasi dengan orang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun juga saudara dan saya ditempatkan pada akhir zaman ini. Itulah yang dinamakan setia dan bijaksana. Kalau mengenai masalah setia, kita tahu gak usah banyak diceritakan di sini. Setia itu adalah komitmen benar-benar sama Tuhan. Oleh karena itu kita belajar ada beberapa poin supaya kita dinamakan masuk di dalam kriteria yang dinamakan setia dan bijaksana. Kita baca sama-sama saat ini. Sebelumnya kita baca Matius 24 ayat 45 sampai 51 ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, dikatakan siapa yang dinamakan hamba yang setia dan bijaksana itu akan memperoleh perkara yang ajaib dan luar biasa. Dikatakan siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Jadi berarti dia kalau bisa dipercaya, dia kalau setia, itu dia bisa menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ya, dikatakan diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang ada di bawahnya. Berarti bonus atau hadiah atau sesuatu yang bisa diraih seseorang yang setia dan bijaksana adalah saudara dan saya akan diangkat tinggi-tinggi menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Amin. Biarlah tahun ini didapati saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan bijaksana. Supaya apa? Supaya tahun ini saudara dan saya menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Saya yakin setiap orang, baik anak kecil maupun orang dewasa maupun orang tua, sangat merindukan dihargai, diangkat tinggi-tinggi. Dan pada hari ini ayo dikatakan setialah, bijaksanalah supaya saudara menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Saudara, teruskan dikatakan begini. Untuk apa diangkat? Ya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya apa? Saudara dan saya sudah diangkat tinggi-tinggi, ya. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, lalu dipercayakan akan segala sesuatu orang-orang yang di bawahnya. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang diangkat
tinggi-tinggi harus memberi makanan pada waktunya. Ini apa sih maksudnya? Dapat dipercaya ya, sehingga tugas yang diberikan setiap kali itu diberikan dengan benar. Nah, terus ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara tahu, orang kalau diangkat menjadi kepala, Tuhan katakan ya, bukan sekedar dia menjadi pemimpin untuk memimpin dan memberi tugas kepada setiap orang yang ada di bawahnya, tetapi dikatakan seluruh kekayaannya yang Tuhan punya, langit bumi Tuhan yang memiliki, itu dipercayakan. Otomatis kita dapat menikmati semua yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa. Akan tetapi, kata ayat yang ke-48, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saudara, jelas ya bagaimana hasilnya kalau kita menjadi orang yang setia dan bijaksana. Dan apa hasilnya jikalau saudara dan saya menjadi hamba yang jahat dikatakan. Kenapa? Karena berkat yang Tuhan berikan tidak dipergunakan seperti yang Tuhan mau. Diangkat tinggi-tinggi menjadi kepala, tapi menyalahgunakan akan apa yang Tuhan percayakan. Hari ini ayo kita belajar saudara, bagaimana sih supaya kita ini bisa menjadi seorang yang setia dan bijaksana. Mari kita belajar sama-sama. Satu hal yang kita lihat, kita akan belajar dari Kejadian pasal 24 ya. Kejadian 24 menceritakan tentang ada seorang yang dinamakan seorang hamba ya. Dia seorang hamba, tapi dia benar-benar adalah orang yang setia dan bijaksana. Yaitu siapa? Hamba daripada Abraham yang namanya Eliezer. Kita baca di dalam Kejadian pasal 24. Dikatakan seperti ini. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kenapa Abraham bisa diberkati? Karena Abraham setia dan bijaksana. Ini saya tidak cerita tentang Abraham, tapi cerita tentang hambanya. Nah, Abraham dikatakan dia sampai dengan masa tuanya, sampai matanya menutup dan dia pulang ke rumah Bapa, itu dia tetap setia. Apapun yang diperintahkan Tuhan, keluar engkau dari Ur Kasdim, keluar engkau meninggalkan semuanya, setia, terus jalan. Mengalami banyak masalah di dalam kehidupannya, tapi tetap dia dikatakan setia. Nah, bagaimana bijaksananya? Dia tahu persis ya. Pada saat dia mau pergi, dia membawa ponakannya yang namanya Lot. Karena apa? Papahnya, adik daripada Abraham yang namanya Haran, itu sudah meninggal. Dia tanggung jawab, dia bijaksana. Dia bawa itu. Itulah yang namanya bijaksana. Setiap kali dia itu melakukan segala sesuatu itu bijaksana. Contoh yang kedua, kebijaksanaan Abraham adalah saat dia dikatakan semua dia punya. Ya, dia sampai seperti raja
dan dihargai oleh di daerah Kanaan pada saat itu. Tapi pada waktu istrinya meninggal, dia nggak seenaknya. Aku kan jadi raja, aku bisa kuburkan istriku di mana saja yang aku mau. Ya. Semua orang akan tunduk kepadaku. Dia tidak mempergunakan yang menjadi haknya sebagai seorang pemimpin. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia justru mengatakan kepada orang Het. Ya. Dan dia katakan, bolehkah aku membeli tanah yang namanya Gua Mahpela itu yang menjadi milikmu. Aku mau menguburkan istriku di sana. Saudara, dia gak semena-mena. Itu namanya bijaksana. Nah, orang yang seperti itu, setia dan bijaksana, dia dipercayakan seperti Abraham. Sudah ada buktinya. Kalau engkau setia dan bijaksana, Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu. Saudara, saya mau sampaikan sesuatu ya. Kenapa banyak orang ya mau memberikan persembahan untuk tempat ini? Saya mau sampaikan. Banyak persembahan yang saya terima untuk taman Tuhan. Kenapa? Kenapa orang bisa percaya? Karena dia tahu saya tidak satu sen pun berani mengambil uang yang menjadi milik Tuhan. Semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sampai mereka yang ini tahu persis bahwa bendahara di tempat ini adalah bendahara yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, setia dan bijaksana. Saudara, saya mau sampaikan ya, berapa banyak orang-orang menjadi bendahara yang tidak bisa dipercaya. Tapi Tuhan katakan, jadilah bendahara yang dapat dipercaya. Maka Tuhan akan menyediakan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Jadi orang yang dapat dipercaya dan setia. Nah, sekarang kita kembali kepada yang dinamakan bagaimana menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana. Ya, dikatakan Abraham itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Lalu pada suatu saat berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Yang paling tua dalam rumahnya. Sebenarnya Eliezer itu memang paling tua secara umur di rumahnya ini. Sebab apa? Eliezer ini adalah seorang hamba yang ikut Abraham sejak Abraham di Ur Kasdim. Jadi dia tidak sembarangan, ya. Dia setia mulai dari Ur Kasdim, ya, mulai dia di sana dia sudah jadi hamba daripada Abraham. Di dalam kitab Orang Jujur, ya, saya baca itu diceritakan begini. Pada suatu saat Eliezer ini juga menjadi karyawannya daripada Raja Nimrod pada saat itu. Suatu saat dia mendengar bahwa Abraham mau dibunuh oleh Nimrod. Nah, lalu dia seorang hamba yang setia dan bijaksana. Dia diam saja, dia simpan itu dalam hatinya. Malam hari dia datang kepada Abraham dan dikatakan, Abraham, aku tadi mendengar bahwa raja itu mau mencari cara untuk membunuh engkau. Sebaiknya engkau cepat melarikan diri. Cepat menghindar daripada pembunuhan raja. Saudara, dia memberitahukan. Nah, satu hal. Kenapa Abraham percaya? Karena dia adalah hamba yang dapat dipercaya. Karena itu Abraham pergi dan Eliezer ikut kepada Abraham. Setelah itu didengar betul bahwa Raja Nimrod mengejar-ngejar Abraham untuk
akan dibunuh. Nah, jadi Abraham lebih percaya, betul ya, ini hambaku yang sangat baik. Nah, suatu saat dia ikut Abraham berpuluh-puluh tahun, 25 tahun lebih, hampir 30 tahun pada saat itu. Sampai pada suatu saat ya, dia juga mengerti, diceritain Abraham, suatu saat aku mau punya anak. Ya, ditunggu sampai 25 tahun baru punya anak. Dan pada saat Ishak lahir, Eliezer ada. Eliezer ada pada saat itu. Jadi Eliezer itu sebagai pembantu, sebagai hamba yang betul-betul setia. Diceritakan pada waktu Ishak ini akan dipersembahkan di bukit dan di Gunung Moria. Kan dikatakan di dalam Alkitab kan, Abraham berangkat bersama dengan Ishak dan bujang-bujangnya. Nah, salah satu bujangnya siapa? Eliezer juga. Eliezer diajak, dia tahu persis bahwa Abraham dan Ishak naik ke Gunung Moria. Dan Abraham mengatakan, kamu di sini ya, nanti kita akan balik lagi. Dan akhirnya dia balik lagi. Eliezer tahu apa yang dikatakan Abraham jadi kenyataan. Itulah yang membuat Abraham itu tambah lama, tambah percaya, dan tambah percaya. Sampai dikatakan dia mempercayakan semua harta kekayaannya. Kita baca. Berkatalah Abraham, ayat yang kedua, kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, namanya Eliezer. Nah, saudara lihat, dia mempercayakan semua, menjadi kepala dalam rumah tangganya. Apa saja yang ngurusin adalah Eliezer. Karena apa? Setia dan bijaksana. Amin. Nah, lalu dikatakan, apa sih arti nama Eliezer? Eliezer itu artinya Allah adalah pertolonganku. Namanya saja dikatakan Allah itu yang menjadi pertolongannya. Di dalam segala hal namanya Eliezer. Allah adalah pertolongannya. Jadi nama Eliezer, nama yang sangat bagus ya. Karena Allah lah, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolongnya. Jadi nggak ada salahnya kalau saudara punya anak laki-laki, saudara katakan dan beri nama Eliezer. Luar biasa. Menjadi seorang hamba, hati hamba, punya hati hineni, ya, hati hamba, tapi dikatakan dia menjadikan Allah sebagai penolongnya. Tuhan satu-satunya sebagai penolongnya. Sehingga dia menjadi orang yang setia dan bijaksana. Ya. Saudara, dikatakan paling tua. Sebetulnya memang dia paling tua. Tapi sebetulnya yang dimaksud tua di sini adalah matang dan dewasa. Ya. Tuhan sangat merindukan untuk tahun-tahun di hadapan kita, untuk putaran terakhir daripada semua rencana Tuhan akhir zaman ini. Jadilah engkau menjadi orang yang setia dan bijaksana. Bisa dipilih, bisa. Apa syaratnya? Harus dewasa di dalam Tuhan, matang, punya pengalaman dengan Tuhan, ya, setia dan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pasti dipilih oleh Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Jadi poin pertama adalah bagaimana bisa menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kita harus dikatakan yang dapat dipercaya, matang dan dewasa. Ya. Dapat dipercaya, matang dan dewasa. Kalau orang dapat dipercaya itu pasti matang.
Ya, matang itu artinya benar-benar kalau sesuatu buah dimakan tuh manis dirasakan. Ya. Dewasa, nggak seperti anak kecil sedikit-sedikit cengeng dan nangis. Ya. Sedikit-sedikit ngambek sama Tuhan. Tidak, orang yang dewasa ditegur, diterima. Itu dewasa. Tapi kalau ditegur, ngambek itu masih belum matang dikatakan. Jadi hal yang pertama adalah menjadi hamba yang dapat dipercaya matang dan dewasa. Amin. Hal yang kedua sekarang. Persyaratannya apa untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana? Yang kedua adalah submit. Ya. Poin yang kedua adalah submit. Ya. Kita baca ayat yang ketiga. Kata Abraham, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikut aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikat-malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku itu. Hanya saja jangan anakku kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Saudara, apa arti submit? Submit itu ayat yang ke-9. Ya, submit itu berjanji seperti sumpah. Dan apa yang sudah dijanjikan tidak akan diingkari. Itu submit. Ya. Nah, saudara, tidak mudah ya tugas yang diberikan oleh Abraham kepada Eliezer. Kenapa tidak mudah? Tidak mudah lo cari mantu itu tidak mudah. Ya. Terus tidak tahu perempuan yang mana yang sebenarnya pas di hatinya Abraham. Tidak mudah. Ini tugas sangat berat. Tetapi seorang hamba yang setia, dia submit. Apapun aku akan jalani. Nah, itu submit. Saudara, saya akan cerita sedikit tentang pengalaman arti submit. Kita lihat di sini Eliezer itu submit benar. Ya, saya mau cerita bagaimana tindakan submit itu. Begini saudara, saya lupa pada tahun berapa, tapi pada waktu itu kami dari Bahtera berangkat sama-sama pergi ke Israel. Ya. Nah, pada saat kita sedang dalam pergi ke Israel, sebelumnya kita itu doa. Kita 6 hamba Tuhan kumpul dan berdoa. Dan pada saat berdoa Tuhan ngomong gini, nah kalian harus pergi ke Golden Gate. Golden Gate itu adalah suatu tempat daerah kuburan sebetulnya saudara. Bukan Tuhan mau kitanya ke kuburan. Tetapi itu dikatakan gerbang timur.
di mana pada waktu itu dan sampai dengan sekarang gerbang timur itu ditutup. Dan dalam firman Tuhan dikatakan pada waktu Tuhan datang untuk menjemput anak-anaknya, Tuhan itu akan keluar membuka pintu timur itu, yaitu Golden Gate. Dan Tuhan katakan kamu datang. Kamu datang, itu pintu yang aku akan datang untuk kedua kali saat datang ke dunia ini. Itu tugas. Ya. Tidak beda dengan apa yang dialami oleh Eliezer. Kita siap saat itu. Ya Tuhan, kami submit, kami siap. Berangkatlah kita semuanya ke Israel. Lalu kita tanya, mana sih yang namanya Golden Gate? Nah, di seberangnya itu ada satu gereja. Ya. Kalau kita berdiri di situ kita bisa melihat akan gerbang Golden Gate itu. Oh itu jauh banget ya. Bagaimana cara kita ke sana? Kan seperti itu saudara. Lalu kita harus bicara kepada tour guide-nya. Nah kita bicara kepada tour guide yang dari sini. Nah, dan kita katakan kita mau ke sana. Dulunya mau semua rombongan ke sana. Nah, lalu tour guide ngomong, gak bisa Pak dan Ibu. Sebab tempat itu dikuasai oleh Palestina. Nah, jadi ini daerah Israel, itu daerah Palestina. Yang kedua dijaga sama tentara. Yang ketiga tidak boleh ada orang yang ke situ. Waduh, kita doa lagi. Ya. Tuhan, ini gimana? Gak bisa kita ke sana. Gak boleh. Ditutup. Dijaga tentara lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan begini. Bisa nak. Sekalipun sukar. Tapi bisa. Waduh. Jadi akhirnya kita ngomong lagi. Ke tour guide-nya. Kata Tuhan bisa. Tour guide-nya melongo. Gimana caranya? Coba saya mau bicara kepada tour guide yang ada di lokal. Artinya yang orang Israel. Ketemulah dia. Semua tour guide tidak ada yang mau. Sudah lemes nih tour guide kita yang dari Indonesia. Masa sih gak ada yang bisa? Gak bisa Bu. Tiba-tiba ada satu orang tour guide yang mengatakan, aku berani. Maksudnya gimana Pak? Aku berani, tapi dengan persyaratan hanya 6 hamba Tuhan saja. Aku tidak jamin kalau semuanya ikut. Aku mau bawa 6 hamba Tuhan saja untuk pergi ke sana. Siap, sudah nggak usah semuanya, 6 hamba Tuhan saja. Tapi perlu ada strategi. Ya, dikatakan perlu ada strategi dan ngikut peraturan. Siap. Tour guide yang dari Indonesia datang. Bu, Pak, bisa. Tapi cuma orang 6. Wes gak apa-apa kita saja orang 6. Oke. Persyaratannya tidak boleh bawa apa-apa. Ya. Badan saja. Gak boleh bawa tas, gak boleh bawa apa. Siap. Caranya begini, jalan kita naik bus, terus kita 6 hamba Tuhan dengan satu tour guide diturunkan. Nah kita cari jalan, oke. Lalu kita jalan, saudara tahu jalannya tidak pakai pintu loh saudara. Karena pintu dijaga di sini, dijaga di sana. Ya, keluar masuk dijaga, tidak mungkin sudah. Nah, lalu dikatakan, yuk ikut saya. Jadi kita ini ikut nih, jalan setapak. Nah kita ikut ya, sambil berdoa Tuhan, tolong Tuhan, buka jalan, bukakan jalan Tuhan. Sampai kita sambil deg-degan saudara. Nah sudah sampai suatu tempat dia bilang, kita sekarang naik. Maksudnya gimana Pak? Ya naik. Loh itu seperti hutan saudara.
jalannya naik seperti hutan. Pohon-pohonan banyak. Pikir saya naiknya gimana? Saudara, yang pertama kali saudara tahu yang naik siapa? Ibu Iin. Ibu Iin itu benar-benar panglima. Ayo naik, gak apa-apa. Dia naik. Kan susah, begitu naik ya. Kan saudara tahu kan badannya kayak apa Ibu Iin. Tapi dulu waktu itu masih rada kurus. Naik, disangga dari bawah. Set, naik. Terus apa saudara? Itu batu-batunya pada rontok ke bawah. Melorot lagi. Surung lagi ke atas. Naik di atas. Sudah sampai di atas dia. Lalu yang kedua, siapa? Pak Daniel. Pak Daniel bilang, akulah yang nomor 2. Naiklah sudah. Nomor 3, Pak Hadi. Naiklah. Dia bilang gini, aku si Wani katanya gitu. Wani, ya sudah kamu naik dulu. Saya bilang gitu, naik. Naik. Susah naik. Pak Agung. Susah naik. Tinggal saya sama Pak Yusak. Saya bilang sama Pak Yusak gini, aku tak di sini saja ya. Hampir saya itu tidak submit. Ya. Saya di sini aja. Kamu naik, saya bilang gitu. Kata Pak Yusak, dia akan tahu saya adiknya yang disayang ya. Jadi, ya kalau kamu nggak naik, kamunya nanti di sini sama siapa? Ya kalau kamu nggak naik, sayanya ikut nggak naik lah, nungguin kamu, nemenin kamu. Deg-degan saya, Tuhan, aku itu sudah seumur segini, kiranya aku bisa naik. Enggak sih Tuhan, takut saudara, takut. Karena apa? Yang lain-lain sudah begitu naik, rontok itu yang namanya batu-batunya. Terus saya bilang, Pak, ke tour guide-nya, Pak, saya tadi sini aja, mereka biar ke sana, yang penting kan sebagian sudah ke sana. Gak bisa Bu, sebab kita nanti pulangnya tidak pakai jalan ini lagi. Oh, jadi gimana? Harus naik. Tapi saya mengucap syukur saudara, kalau tidak dipaksa mungkin saya tidak sampai. Ya. Apa yang terjadi? Saya bilang, Uslam naik, kata Pak Yusak. Ya udah naik saudara. Kanan kiri itu ada pohon yang ada durinya. Nah, pohon itulah yang dipakai oleh orang-orang Roma membuat mahkota duri untuk Tuhan Yesus. Itu pohonnya semua duri. Nah, saya naik sudah kecucus coras, sudah berdarah di tangan saya. Saya mau jatuh saudara, mau melorot. Kalau melorotku gludung bisa sampai di jalanan saudara. Ya. Saya bilang Tuhan tolong saya. Ya. Tolong saya, ini memang berat tapi kau katakan pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya naik saudara, tangan saya megang pohon. Yaitu saya juga tidak tahu kalau pada saat itu banyak durinya. Pada saat saya pegang pohon, langsung duri itu nyocos di sini. Sakitnya luar biasa, darah keluar. Tapi saya kalau nggak pegangan tak lepas, saya melorot turun jatuh. Saya pegangan, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya dari bawah didorong sama Pak Yusak. Akhirnya saya sampai. Ya. Tinggal Pak Yusak. Ya. Lalu beberapa kita yang sudah di atas, ayo Pak naik. Gitu. Tangannya dipegang sama Pak Agung sama Pak Daniel. Ayo Pak, naik Pak. Gitu. Akhirnya kita semua bisa naik. Puji Tuhan. Dengan apa? Dengan berdarah-darah tangan dan baju saya. Singkat cerita, kita sampai. Baru sampai di situ, tiba-tiba ada tembakan. Dor. Terus si yang ikut sama kita tur guide-nya. Kita jongkok. Bener-bener kayak orang perang saudara. Kita jongkok terus kayak ketakutan karena ditembak saudara. Terus tembakan sekali lagi. Kayak tembakan peringatan. Kamu sudah ketahuan dari CCTV. Seolah-olah seperti itu. Kita diam dulu. Jangan bergerak ya. Jangan bergerak dulu.
Kita diam aja sambil Tuhan tolong kami Tuhan. Engkau katakan susah tapi bisa Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau submit dengan Engkau. Aku mau setia sampai garis akhir. Setelah kira-kira 10 menit gak ada tembakan lagi. Lalu yuk jalan kita. Ya. Kita jalan mendekati akan pintu Golden Gate itu. Nah, akhirnya kita sampai. Kita bilang Tuhan terima kasih. Aku tahu pintu ini adalah pintu yang akan dibuka oleh Engkau sendiri sesuai dengan wahyu. Dan kami sudah sampai di sini dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah sampai. Selesai saudara. Ini kan mau pulang. Hanya segitu loh saudara. Hanya segitu. Kita kan mau pulang ini. Saya bilang Pak jalannya kemana? Tenang aja. Nanti kita jalan lewat pintu keluar. Bahkan ada tentara. Tenang aja. Kata gitu. Sudah akhirnya kita jalan. Saya bilang Pak kita nggak bawa paspor loh. Kita nggak bawa tas. Itu kalau ditangkap sudah. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau ditanya identitas saja. Sudah mati kita. Ya. Kita cuma berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita jalan. Terus tour leadernya itu nggak tahu ngomong apa itu ke pos tempat penjagaan. Ya. Tapi mereka kok manggut-manggut puji Tuhan. Kita nggak berani ngeliat, ngelirik aja ngomongnya apa saya nggak tahu. Terus langsung kita suruh keluar. Keluar sambil menahan napas kita jalan agak cepat kita jalan cepat gitu. Keluar sudah selesai sampai di jalan raya. Saya bilang lega. Saudara tahu begitu sampai di jalan raya kaki saya itu lemes saudara. Lemes sekali karena ngerasa tegang terus lemes sekali. Sebentar lagi bus yang akan jemput kita datang. Begitu sampai bus itu kita loncat masuk ke bus, tutup, berangkat lagi. Sampai di bus saya duduk sambil terima kasih Tuhan kita semuanya selamat saudara. Sudah dapat menyelesaikan ngeri sedap. Ya. Tapi submit harus begitu. Ya. Kita harus punya kesetiaan submit sampai garis akhir. Amin. Nah itu yang dinamakan submit. Hal yang ketiga kita akan belajar. Kita harus melakukan tugas dengan persiapan dan strategi. Dikatakan kita harus benar-benar melakukan tugas dengan persiapan dan strategi. Seperti yang tadi saya katakan, pada saat kita akan naik ke Golden Gate, pakai persiapan saudara. Harus ada tour leader yang bisa, harus ada kekuatan tubuh jasmani kita. Ya. Harus ada persiapan. Nah demikian juga Eliezer ini, ada persiapan. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi membawa berbagai-bagai barang, berbagai-bagai kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia di kota Nahor. Nah ini yang saya mau sampaikan. Harus ada persiapan. Nah kalau Eliezer ini persiapannya apa? Ya persiapan mau meminang. Ya, mau meminang untuk mendapatkan seorang gadis untuk tuannya. Ya. Jadi pada persiapan. Persiapannya apa? Ya kalau orang meminang, ngelamar namanya. Harus ada persiapan. Apa yang diambil? Diambil unta, 10 unta. Diisi dengan semua barang-barang yang indah-indah. Semua harta kekayaan yang bagus-bagus. Mau buat mas kawin ini. Mau buat mas kawin. Buat anaknya majikan saya. Mau dikasihkan ke bakal mantunya. Daripada anak majikan saya. Dia persiapkan semuanya itu. Saudara tahu. Saat ini saudara dan saya
itu sebagai hamba-hamba pada akhir zaman ini. Sebagai hamba-hamba yang masuk dalam putaran terakhir saat ini. Di dalam akhir zaman ini. Tuhan juga katakan, nak, engkau bisa enggak mendapatkan Ribkah ya, sebagai mempelai wanita yang kau persiapkan sampai diberikan, dipersembahkan kepada mempelai anak domba Yesus Kristus Tuhan. Itu tugasnya sebagai hamba yang setia dan bijaksana pada akhir zaman ini. Cari jiwa, jadi berkat. Caranya seperti itu. Saat-saat ini saudara, kita sudah tidak bisa untuk KKR besar-besaran. Tapi yang Tuhan ngomong, waktunya harus ke desa-desa, ke lereng-lereng gunung, jadi berkat. Saya bersyukur untuk Sion sudah mulai setiap minggu kita datang. Apalagi saat ini banyak musibah yang terjadi, banyak banjir, banyak orang yang menderita. Kita bisa datang untuk menghibur. Kita bisa menjadi berkat buat mereka. Itu menjadi seorang hamba yang setia dan bijaksana. Persiapkan, masa pergi ke sana nggak bawa apa-apa, bawa sembako, bawa kebutuhan yang mereka butuhkan. Kita bisa memberikan kepada mereka kayu-kayu dan seng dan sebagainya, hardboard yang buat mereka. Kita bisa memberikan selimut dan sebagainya. Ini persiapan saudara, seperti yang dialami oleh Eliezer. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dan berjalanlah dia. Yang keempat, dalam melakukan semua tugas, yang keempat adalah belajar mengandalkan Tuhan, jangan bertindak sendiri. Ya. Saat kami pergi ke Golden Gate, kita hanya mengandalkan Tuhan. Karena nyawa kita gantung saudara, kalau ketangkep mati. Kemungkinan gak bisa kembali ke Indonesia. Itu resikonya. Ya. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Kalau saya naik dan saya tidak bisa melorot gelundung sampai di jalan raya. Resiko. Ya. Jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara. Saya begini-begini ini. Kalau disuruh lagi saya belum tentu bisa. Tapi saya bersyukur sejak kita buka Golden Gate, maka Golden Gate terbuka untuk umum, saudara. Kedua kali kita ke sana sudah boleh jalan. Jalan melalui pintu yang biasa, dibuka. Harus ada orang yang mau bayar harga. Saat ini saya mau berdoa, mendorong saudara semuanya, jadilah hamba Tuhan yang setia untuk akhir zaman ini. Jadi berkat, jadi berkat. Kumpulkan Ribkah akhir zaman dan berikan kepada sebagai mempelai kepada anak domba Allah. Supaya masuk di dalam pesta pernikahan anak domba, kita sudah bisa membawa Ribkah akhir zaman. Amin. Nah, lalu yang saya katakan tadi, mengandalkan Tuhan. Dikatakan begini, Eliezer saat dia sudah sampai, mana mempelainya, mana wanita itu. Ya. Lalu dia berdoa dan berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ngandalkan Tuhan. Ya. Eliezer gak bisa apa-apa. Milihnya yang mana? Dia lihat begitu banyak wanita-wanita. Yang mana di antara wanita itu? Dia mengandalkan Tuhan. Saudara, di dalam usaha pun ya, saya doakan. Supaya saudara jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi andalkan Tuhan.
dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Dalam usaha, dalam proyek, dalam apapun kita katakan, Tuhan tunjukkan jalanmu supaya aku bisa mengerti apa yang harus aku lakukan. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti saudara. Seringkali saya mengalami hal yang sama. Saat saya sudah tertutup jalannya, saya katakan, Tuhan bukakan jalan, bukakan jalan. Dan pada saat Tuhan buka jalan, kita bisa berjalan. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Untuk dalam zaman saat ini, masa-masa kesukaran seperti sekarang ini, kita tetap akan dibukakan jalan keluar sama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, percaya saja. Ya. Asal saudara yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Lalu yang kelima kita katakan belajar menjadi pengamat. Nah ini bijaksana saudara. Kalau segala sesuatu harus diamat-amati. Seperti saudara begini. Saudara pergi ke supermarket. Ya, saudara tahu kan, supermarket itu adalah orangnya, ya, orang yang punya supermarket. Kalau kulakan barang itu diperiksa dulu enggak? Pasti diperiksa. Yang busuk saya enggak mau. Saya mau milih yang bagus-bagus. Betul kan? Ya. Demikian juga saudara kalau pergi ke toko buah. Itu sudah dipilihin loh sama yang punya. Saudara sembarangan ngambil atau mau milih? Milih, itu namanya pengamat. Ya. Kalau pengamat itu milih, sudah dipilih ya dipilih lagi. Itu pengamat namanya. Supaya apa? Lebih cermat kita membeli barang. Lebih bagus apa yang kita pilih. Betul enggak? Nah demikian juga saudara. Makanya dikatakan menjadi pengamat. Yang mana ya? Begitu juga saya mau mendorong kepada anak-anak muda saat ini. Kalau mau cari jodoh harus pakai pengamat. Ya. Jangan nabrak aja asal dahinya klimis kamunya mau. Belum tentu hatinya baik. Ya. Harus diadakan pengamatan. Harus bergaul, harus tahu sifatnya kayak apa. Ya kan? Diteliti. Diamati supaya apa? Sekali kamu pilih untuk selama hidup engkau akan berdampingan dan hidup bersama dengan dia. Itu tidak mudah suatu pernikahan. Jadi perlu pengamat. Saudara ya, harus perlu pengamat. Ayat 13 dikatakan begini. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Saudara, ada beberapa anak muda yang ngomong gini, Omah, kalau cari jodoh boleh minta tanda-tanda? Enggak, boleh. Tapi jangan minta tanda yang aneh-aneh. Misalnya begini, kamu senang sama satu anak perempuan atau kamu senang sama anak laki itu. Kamu sering tahu, misalnya ini anak perempuan ya, yang naksir anak laki-laki. Tuhan, dan dia kamu tahu, ini anak yang saya senang suka pakai bajunya kok biru ya. Kayaknya dia senang pakai baju biru. Nah, lalu minta tandanya begitu. Tuhan, kalau dia jodohku, dia pakai baju biru. Ya itu namanya nyobain Tuhan. Ayah memangnya setiap hari dia juga pakai bajunya biru. Betul enggak? Nah, gak bisa kamu seperti itu. Nah, kalau kamu lihat seorang wanita yang setiap kali dia pakai bandu ceritanya, lalu ngomong, Tuhan kalau dia pakai bandu berarti jodohku.
Itu namanya mencobai Tuhan, sudah ngerti. Jadi karepnya kamu sendiri ya. Jadi belajar minta tanda seperti yang dialami karena ketakutan. Seperti yang dialami oleh Gideon. Saat dia merasa ketakutan dia katakan, Tuhan ampuni aku. Aku orang yang sangat tertekan. Aku orang yang takut Tuhan. Aku bukan pahlawan tapi Engkau katakan aku pahlawan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kau beri tanda kepadaku. Dan Tuhan dengar doanya. Eliezer dia minta tanda, dengan tulus dia katakan, Tuhan aku pengen seorang istri yang benar-benar baik buat sebagai istri dari anak tuanku. Buat dia rajin, buat dia baik, murah hati. Kalau saya minta sesuatu dikasih. Saudara, dan apa yang terjadi? Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Kita baca ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir pada Betuel anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kalau saudara baca selanjutnya dikatakan dia ketemu dengan Ribkah dan dia katakan coba aku minta minum. Oh boleh Tuhan. Bahkan dia diberi minum, bahkan juga unta-untanya diberi minum. Lalu Eliezer mengatakan, Tuhan ini tanda-tanda sudah tergenapi. Teruskan Tuhan, teruskan. Akhirnya terjadi perbincangan, pembicaraan. Dan ternyata masih saudaranya Abraham. Wow, Tuhan luar biasa. Ini tanda-tanda yang sudah lama aku minta. Dan sekarang ini semua digenapkan, semua digenapkan, semua digenapkan. Singkat cerita, akhirnya terjadi lamaran. Nah, sampai ayat yang terakhir dan juga poin yang ketujuh, ya. Poin yang keenam adalah mencapai destiny dengan percepatan. Ya. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Nah, yang terakhir belajar untuk tidak menunda-nunda waktu. Ayat 56. Tetapi jawablah mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskan aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil gadis itu dan menanyakan kepadanya. Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang itu? Jawabnya, mau. Saudara, kalau sama Tuhan gak usah mundur-mundur waktu. Saat Tuhan katakan, nah ini putaran terakhir. Ayo masuk dalam putaran terakhir. Katakan, siap, laksanakan apa yang engkau mau. Itu pasukan terdahsyat, saudara. Pasukan terdahsyat tidak pakai nanti dulu. Pasukan terdahsyat adalah saat Tuhan perintahkan, kita akan katakan seperti Ribkah, siap. Begitu Ribkah diminta, dia langsung katakan siap. Dia nggak takut kok. Dia belum tahu siapa Ishak itu. Karena apa? Nggak ada video call. Kalau ada video call, kenalan dulu deh. Mukamu kayak apa? Enggak. Tapi dia percaya. Dia percaya. Pasti ini yang terbaik. Saudara, saat engkau menginjili, mereka enggak pernah lihat Tuhan Yesus. Tapi kalau dia percaya, orang itu percaya, saudara bisa memastikan dia mati masuk ke surga. Itu yang harus dilakukan, saudara. Itu yang harus dilakukan. Sampai membuat orang itu percaya karena Yesus ada di dalam hidupmu.
Kalau Yesus terpancar dalam hidupmu, orang akan melihat, iya ya orang itu diberkati terima Yesus. Aku pun mau diberkati, aku mau terima Yesus. Sekalipun tidak melihat, belajar seperti Ribkah. Dia percaya kepada hambanya, hamba yang setia dan bijaksana. Jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Bisa dipercaya oleh orang lain. Orang lain bisa percaya. Engkau katakan apa? Bisa dipercaya. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam tahun ini. Lakukan, jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau sudah memberikan perkara yang terbaik. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang setia dan bijaksana. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Kami minta anugerah-Mu turun. Terus Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, berbicaralah Engkau kepada kami supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak, jadikan kami generasi terdahsyat tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. The King of Glory enters. The King is in. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk bulan Februari. Ibadah Ark of Christ Battle pada bulan Februari akan dilaksanakan pada tanggal 5, 12, 19, dan 26 Februari jam 18.30 bertempat di Raya Margarejo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bisa hadir secara offline, dapat mengikuti ibadah kami secara online dengan mengakses YouTube kami di Ark of Christ Battle. Untuk tanggal 12 dan 26 Februari, ibadah hanya dilaksanakan secara online. Shalom Ares Generation. Ares adalah sebuah komunitas anak muda di bawah naungan Ark of Christ Battle. Ares mengadakan ibadah setiap bulan 1 kali. Untuk bulan Februari, ibadah akan diadakan pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 17.00 di Raya Margarejo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi teman-teman yang belum dapat menghadiri secara offline, dapat mengikuti live streaming melalui YouTube channel kami, Ares Generation Surabaya. Ares juga mengadakan komsel setiap hari Sabtu pukul 17.00 di Raya Margarejo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi teman-teman yang belum bisa hadir secara offline, bisa mengikuti melalui Zoom. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami mengundang kalian semua anak-anak muda dan yang berjiwa muda di kota Surabaya untuk datang mengikuti ibadah dan komsel Ares Generation. Jangan lupa ajak teman-teman dan saudara-saudara kalian ya. See you there and God bless you. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri dan berdoa bagi bangsa setiap hari jam 5 pagi melalui live streaming yang dapat diakses di akun YouTube AOC Media. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan anggur perjamuan, perlengkapan keimaman, talit, buku-buku rohani, serta rekaman-rekaman khotbah, dapat membelinya dengan menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Battle, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk bulan Februari. Tetap semangat di dalam Tuhan. Never give up. God bless you.